pada awal FPI ini didirikan, kami tidak pernah mimpi kalau FPI akan menyebar di berbagai daerah. Satu. Dan kami tidak pernah mimpi kalau anggota Laskar semakin hari semakin banyak. Yang jelas ke depan akan semakin membutuhkan dana. Jadi awal berdirinya kami spontan, kita cetuskan tanpa dana sama sekali. Kemudian ustadz-ustadz bergabung, niat kita satu. Masing-masing ustadz bawa murid. Saya bawa murid, Ustadz Sobri bawa murid, Ustadz Tubagus bawa murid. Murid-murid kita gabungkan, kita hantam itu kemunkaran. Jadi kita nggak pernah berpikir untuk buka pendaftaran buat orang yang lainnya. Nah sampai-sampai kapan kita mulai buka pendaftaran untuk yang lain? Pada saat peristiwa Ketapang. Jadi di peristiwa Ketapang kami berasa betul. Di mana kami masing-masing bawa murid, jumlahnya tidak sampai 300 orang. Jumlah murid-murid yang ada, yang memang sudah setia untuk tempur. Nah sementara preman yang ada 600 orang. Dan saat itu terjadi pertempuran, tebas-tebasan, polisi tidak mampu untuk melerai. Bahkan saat itu Dandim Jakarta Pusat ikut terluka kena tebasan samurai yang dilakukan oleh para preman. Nah begitu itu pertempuran terjadi, dengan izin Allah, Allah menangkan kami, 15 preman mati bersimbah darah. Tapi setelah itu jadi cambuk buat kita. Oh ternyata berat berjuang ke depan kalau kekuatan pas-pasan. Ternyata berat, baru mulai kita buka pendaftaran. Nah setelah itu baru kita menyadari ternyata organisasi butuh dana. Lalu apa FPI menutup diri untuk sumber dana luar negeri? Atau kalau dapat dari pemerintah dan lain sebagainya? Nah dalam anggaran dasar dan rumah tangga FPI disebut FPI boleh menerima dana dari siapapun dengan 2 syarat. Pertama, diyakini kehalalannya. Yang kedua, sumbangan itu tidak mengikat, ya ikhwan. Titik. Kalau 2 ini sudah memenuhi syarat, saya nggak tanya dari siapa. Dari Usama bin Laden pun kita ambil, ya ikhwan. Nah, artinya, kalau memang itu ada, kan dituduhnya kan begitu selama ini. FPI dapat dari Usama bin Laden. Nah, sekarang saya katakan, andai kata Usama bin Laden mau nyumbang, andai kata kemudian sumbangan itu memenuhi persyaratan yang 2 tadi, yakin kami itu sumbangan halal dan tidak mengikat, dia tidak dikte kita terima. Ada urusan apa dengan Amerika yang mau melarang? Ada urusan apa dengan pemerintah yang mau curiga? Nah ini yang perlu kita sampaikan. Jadi cukup 2 syarat FPI itu saja. Oleh kebetulan di FPI ini banyak mubalik, banyak kiai, banyak ustadz. Jadi mereka yang melakukan sosialisasi di mimbar-mimbar. Nah kemudian sekaligus mengundang anak-anak muda untuk bisa mendaftarkan diri. Kita buka itu pendaftaran, kebanyakan mereka datang sendiri untuk mendaftarkan. Tapi ada juga yang datang ustadznya. Ustadznya datang membawa 50 formulir untuk 50 santrinya. Nah ini juga banyak terjadi. Jadi dia datang, ini 50 murid saya memasukkan jadi Laskar. Nah jadi dia yang langsung bina, dia yang langsung rekrut, dan dia serahkan itu muridnya untuk menjadi anggota Laskar. Nah sehingga di dalam setiap kegiatan si ustadz turun bersama santrinya. Jadi artinya proses itu proses biasa saja, standar saja, ada formulir diisi, nanti ada seleksi, kita lihat apakah betul niatnya mau jadi Laskar, apakah sudah siap, dan seterusnya, apa dia tahu resiko menjadi Laskar, apa dia tahu kalau di Laskar itu nggak digaji, kalau turun nggak ada yang bayar, dan seterusnya. Nah kalau betul-betul kita lihat dia itu memang punya kesiapan dan memenuhi syarat, kita terima dengan sangat mudah untuk menjadi anggota Laskar.